Halo semua rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan formasi tenaga honorer pada rekrutmen CPNS yang insya Allah dibuka pada bulan September tahun 2023 ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton video ini secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pemerintah pada tahun 2023 ini akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil, di mana untuk total jumlah formasi yang akan dibuka adalah 1.030.751 formasi. Nah, rencananya pembukaan seleksi CPNS ini akan dibuka pada bulan September mendatang. Untuk tenaga honorer sendiri, pada seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini, pemerintah telah memprioritaskan agar tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara dapat diakomodir pada seleksi tahun ini. Setidaknya terdapat 80% dari alokasi formasi itu memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga non-aparatur sipil negara untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian untuk sebesar 20% berikutnya adalah untuk mengakomodir para fresh graduate, terutama yang memiliki talenta digital. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk rincian formasi nasional itu diketahui bersama untuk CPNS dosen itu sebanyak 15.000 alokasi, kemudian tenaga teknis lainnya adalah sebanyak 18.595 orang, kemudian P3K dosen 6.472, P3K tenaga guru sebanyak 12.000 orang, P3K tenaga teknis, tenaga kesehatan sebanyak 12.719 orang, kemudian untuk P3K tenaga teknis lainnya itu sebanyak 15.205 orang. Jadi dari alokasi ini dilihat bahwa memang untuk penerimaan CPNS dan P3K pada tahun ini, tenaga teknis memang alokasinya lebih banyak dibanding dengan P3K tenaga guru atau tenaga kesehatan. Akan tetapi jika 15.205 orang ini dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan tenaga teknis, tentu persentasenya sangat sedikit. Oleh karena diketahui bersama bahwa untuk formasi tenaga atau tenaga honorer teknis yang ada dalam database BKN itu sebanyak 1 juta lebih orang, sehingga 15.000 dari alokasi 1 juta orang ini sangat sedikit. Rekan-rekan sekalian, untuk rincian formasi daerah, ya, untuk rincian formasi daerah setidaknya P3K tenaga guru ini memiliki peringkat pertama, ya, ini 580.000 orang, kemudian P3K tenaga kesehatan 327, dan sangat disayangkan sekali untuk P3K tenaga teknis lainnya hanya mencapai atau disiapkan alokasi formasi 35.000 orang. Jadi sangat jauh dari jika dibandingkan dengan formasi P3K tenaga guru. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita siapkan dari sekarang? Tentu rekan-rekan bisa menyiapkan, khususnya untuk tenaga honorer teknis lainnya, rekan-rekan bisa menyiapkan beberapa syarat yang umumnya diberlakukan pada tes-tes seleksi sebelumnya. Rekan-rekan bisa mencari tahu hal ini di Google atau di manapun yang bisa rekan-rekan dapatkan informasi terkait dengan persoalan tersebut. Kemudian yang paling penting adalah rekan-rekan bisa menyiapkan sesuai dengan pengalaman penerimaan P3K pada awal tahun yang lalu dan akhir tahun 2022 maksud saya. Untuk P3K tenaga teknis mayoritas dipersyaratkan sertifikat kompetensi. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan mencari tahu lembaga-lembaga yang melaksanakan kompetensi agar rekan-rekan bisa mendapatkan sertifikat yang mendukung jabatan rekan-rekan sebagai tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.